Kementerian ESDM saat ini sedang berupaya mendorong revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Revisi akan memangkas sejumlah pajak yang selama ini memberatkan investor seperti PBB, PPN, PPh Badan, dan pajak-pajak daerah. Tujuan revisi untuk membuat investasi di sektor hulu migas Indonesia menjadi lebih menarik. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Semi Hamzah, mengapresiasi niat pemerintah ini. Semi menyatakan bahwa para pengusaha hulu migas ingin pemerintah mengembalikan prinsip seperti sebelum diterbitkannya PP 79 tahun 2010, yaitu prinsip assume and discharge. Dengan prinsip assume and discharge, maka perusahaan yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama tidak dibebani pajak. Cadangan minyak Indonesia yang terbukti saat ini tinggal 3,6 miliar barel. Dengan kebutuhan per tahun sebanyak 300 juta barel, maka kekayaan minyak Indonesia akan habis dalam waktu 12 tahun lagi bila tidak ada penemuan cadangan baru. Maka kegiatan eksplorasi hulu migas perlu didorong. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan penyebab industri hulu minyak dan gas bumi tidak atraktif. Menurut ESDM, penyebabnya adalah kurangnya insentif pemerintah untuk mendukung seluruh kegiatan industri hulu migas. Lantas insentif apa yang dibutuhkan investor sektor hulu migas dan kendala apa yang dihadapi investor? Untuk membahasnya, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 7 DPR RI, Satya Widya Yuda. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Pak Satya, ini tadi disebutkan bahwa industri hulu migas kita tidak atraktif dan penyebabnya adalah kurangnya insentif pemerintah. Anda sendiri sepakat dengan hal ini? Ya, saya melihat ya karena PP nomor 79 itu dikeluarkan tahun 2010, dikeluarkan di atas daripada production sharing contract yang selama ini dipakai sebagai acuan kita berkontrak di sisi migas. Memang PP tersebut itu mengisi kaidah-kaidah yang lebih daripada isi kontrak sejatinya. Maka banyak sekali protes pada waktu itu ya para pemegang kontrak karena mereka mengatakan bahwa semuanya sudah ada tertera dalam kontrak, kenapa diatur lagi di dalam PP. Itu yang mereka menuntut perlunya namanya sanctity kontrak. Dan itu sudah disuarakan melalui forum Indonesian Petroleum Association. Tapi masih diingat bahwa PP tersebut keluar di saat harga minyak dunia bagus. Sehingga apabila dikeluarkan pajak yang lebih gitu ya daripada apa yang tertera di dalam kontrak, lantas adanya peraturan daerah yang membebani pajak daerah juga, maka sebagian daripada mereka pada akhirnya bisa menerima karena toh itu sudah merupakan peraturan pemerintah. Nah sekarang pada saat harga minyak dunia sangat rendah, ya dibanding dengan tahun 2010, lantas pemerintah mengeluarkan peraturan yang mencabut hal-hal yang memberatkan, yang sejatinya itu di luar daripada bunyi kontrak, yaitu PP 79 tadi yang baru saja disampaikan, sebagian besar adalah menyangkut masalah pajak, itu tentunya akan meringankan para kontraktor. Karena mereka merasa hak mereka di dalam berkontrak menjadi dihargai, kira-kira begitu intinya. Jadi saya menyambut baik ya dalam arti kata karena situasi negara, situasi dunia global dengan menurunnya semua komoditas, termasuk harga minyak dunia, itu memang kita harus pandai gitu mensiasati bagaimana caranya kita memberikan kemudahan-kemudahan bagi tetap berlangsungnya investasi. Karena apabila tidak ada investasi semacam ini, bisa dibayangkan kalau eksplorasi atau aktivitas eksplorasi terhenti, maka industri migasnya lesu, itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu. Selain relaksasi pajak, insentif apa lagi sebetulnya yang dibutuhkan oleh para investor agar tertarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas? Ya memang ada pro dan kontra ya, tapi kalau saya mencoba bahwa bunyi kontrak itu harus terhubung dengan profitability, dengan bagaimana orang yang berkontrak itu masih mempunyai keuntungan di dalam berkontrak. Maka dengan begitu, apapun bentuk kondisi dunia, maksudnya dalam hal ini adalah naik turunnya harga minyak, itu pasti akan dipertimbangkan
bahwa di dalam berkontrak mereka masih untung. Nah, untuk menciptakan kontrak yang sedemikian fleksibelnya dengan naik turunnya harga dunia itu, kita mengenal namanya sliding scale term of contract. Jadi kontrak yang berkaitan dengan naik turunnya harga minyak. Di saat harga minyak dunia itu tinggi, itu bagian daripada kontraktor itu kecil, bagian daripada pemerintah besar. Tapi di saat harga minyak turun, maka sebagian daripada keuntungan daripada pemerintah diberikan pada kontraktor, sehingga bagian daripada pemerintah kecil, bagian kontraktornya besar. Ini hanya untuk membuat mereka masih tetap bisa berinvestasi di saat harga jatuh, karena masih ada keuntungan walaupun marginnya tidak sebesar apabila harga minyak dunia itu naik. Nah, itu yang dikenal di dunia sebagai sliding scale, walaupun ya ada beberapa yang berpandangan bahwa sudah tidak usah, jangan kita di saat harga minyak turun lantas kita memberikan keuntungan yang besar kepada kontraktor untuk mereka bisa survive, sementara di kita kecil, kalau bisa kita tahan saja. Nah, pendapat yang demikian tidak salah kalau cara melihatnya hanya semata-mata dari sisi pendapatan. Tetapi saya pribadi berpandangan bahwa di dalam industri minyak dan gas bumi itu hanya ada dua pilihan. Satu adalah men-stop aktivitas mereka, karena kita bersikukuh dengan tipe kontrak yang rigid, yang tidak sliding scale, sehingga di saat harga minyak dunia turun dan kontraktornya menyatakan menyerah, lantas kita tidak sikapi apa-apa, maka industri itu akan stop. Timbul layoff, ya, timbul pemangkasan tenaga kerja, tidak ada aktivitas, mempengaruhi multiplier effect daripada industri penunjang daripada industri migas. Itu dampaknya akan jauh lebih parah gitu menurut saya. Tetapi apabila kita menjaga agar investasi itu tetap berlangsung, industri itu tetap jalan, masih ada exploration activities, ya, semua supplier industri pendukung minyak dan gas bumi masih bisa berpartisipasi, maka perputaran ekonomi masih terjadi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Maka tipe sliding scale itu harus disiasati, ya, disikapi, karena kita masih ingin mempertahankan adanya pertumbuhan ekonomi, baik yang di daerah ataupun juga yang di pusat, dibanding dengan kita memilih opsi sudah biarkan saja, kita stop, tidak perlu ada aktivitas migas, kita tunggu sampai harga baik, baru kita lakukan kontrak lagi. Nah, itu tidak demikian menurut hemat saya. Pak Satya, selain insentif, pemerintah masih banyak sekali pekerjaan rumah untuk bisa menggiatkan sekali atau membuat sektor hulu migas ini menarik untuk investasi, begitu ya? Ya, memang tipe kontrak itu menjadi acuan yang utama. Ya, insentif pajak itu salah satu komponen saja. Apa yang saya sampaikan tadi itu lebih kepada porsi bagi hasil. Di dalam dunia migas itu kita menganut PSC regime, ya, Production Sharing Contract regime. Rezim kontrak kerjasama, ya. Di dalam rezim kontrak kerjasama itu ada pembagian keuntungan, ya, setelah semua biaya operasi itu ditanggung. Itulah yang dinamakan dengan profit split. Nah, sliding scale yang saya sampaikan tadi mengarah kepada profit split tersebut, gitu. Nah, sementara insentif yang dilakukan oleh pemerintah hanya terbatas pada keringanan pajak. Pasti ini sangat berarti, ya, tetapi apa yang disampaikan tadi saya menyambut baik, paling tidak dengan pemerintah, dengan kabinet yang baru, kebetulan di sektor SDM, menterinya baru, lantas mengumumkan adanya pencabutan beberapa pajak yang selama ini memberatkan, itu harus kita sikapi secara positif, dan itu saya pikir perlu kita apresiasi, walaupun masih banyak hal-hal yang kita lihat nanti, apakah tren harga minyak dunia ke depan itu masih mengalami penurunan atau tertekan. Kita harus lebih cerdik lagi mensiasati agar industri tetap jalan. Baik Pak Satya, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dengan Berita Satu TV pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Money Report akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.